Langit pagi itu terasa aneh. Awan menggantung, terlalu diam. Arka membuka mata dengan kepala berat, berusaha mengingat kenapa kamarnya begitu hening. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang teriak, bahkan cicak di dinding pun tak bersuara. Ia keluar rumah, jalanan kosong, semua toko terbuka, tapi tak ada satu pun manusia. Di seberang jalan, ia bertemu Rani, tetangganya, yang wajahnya sama paniknya. Lu juga ngerasakan kota ini kosong. Rani gemetar, menatap kursi warung yang masih hangat seakan baru ditinggalkan seseorang. Lalu muncul Jaya, sahabat mereka yang baru terbangun juga. Gue nyari nyokap bokap, nggak ada, semua hilang. Mereka saling berpandangan, ngeri tapi tak berani menyebut kata hilang selamanya. Mereka bertiga berkeliling kota pasar yang biasanya penuh sesak, kini hanya menyisakan barang dagangan berantakan. Listrik padam, tapi jam di setiap dinding rumah tetap berdetak normal. Anehnya semua jam menunjuk ke waktu yang sama. Rani coba nelpon keluarganya, tapi sinyal seakan ditelan udara. Ini kayak dunia kita, tapi nggak bener. Menjelang siang, mereka menemukan dua orang lain, Dimas dan Ayu, yang juga terbangun di kota kosong ini. Kelima cewek berkumpul mencoba mencari petunjuk. Mungkin ada bencana, mungkin orang-orang dievakuasi tanpa kita sadar, kata Dimas. Tapi semua gedung utuh, tak ada tanda gempa atau kebakaran. Ayu justru menemukan hal ganjil. Setiap pintu rumah yang dibuka, bagian dalamnya persis sama, seperti di copy-paste, bahkan foto keluarga di meja sama di setiap rumah. Malam turun cepat, mereka menyalakan api unggun di tengah jalan, duduk melingkar sambil ketakutan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, seperti teriakan jauh, lalu lenyap. Jaya spontan berdiri, lu denger itu kan? Semua mengangguk. Detak jantung berpacu, mereka menunggu, tapi tak ada lagi suara. Saat rasa lega muncul, jam besar di alun-alun berbunyi keras padahal listrik mati. Suara dentang itu menandai lewatnya satu hari. Mereka tidur dengan gelisah. Esok pagi, Arka terbangun, mendapati dirinya kembali di tempat awal, di kamarnya. Kota lagi-lagi kosong. Ia keluar, menemukan Rani, Jaya, Dimas, dan Ayu kembali terbangun seperti tak ada yang terjadi. Tapi ada satu hal berbeda. Jaya tidak ada. Semua memanggil namanya, berkeliling, tapi sosok Jaya lenyap dari dunia itu. Rani pucat. Berarti, siapa yang mati semalam nggak ikut kebangun lagi? Ketakutan berubah jadi panik. Mereka mulai berhati-hati, setiap 24 jam kota ini akan reset. Tapi korban yang mati tetap hilang. Mereka harus mencari jalan keluar. Ayo ingat sesuatu. Mungkin ada pintu yang nggak berubah setiap kali kota ini reset. Maka dimulailah pencarian besar. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Kadang mereka bercanda kecil agar tidak gila. Dimas meniru gaya penjual bakso yang biasanya lewat, membuat Rani tertawa di tengah horor. Tapi setiap kali jam dentang, teror kembali. Pernah suatu malam, Dimas hilang. Hari berikutnya hanya tersisa 3 orang. Arka mulai melihat pola. Di setiap sudut kota, ada simbol kecil aneh, terukir di tembok, di kursi taman, bahkan di kotak surat. Simbol itu mengarah ke satu tempat, gedung tua yang sudah lama ditutup. Mereka masuk dengan penuh waspada. Gedung itu seakan hidup, koridornya terus berubah arah. Rani hampir terjebak di dalam lift yang jatuh tiba-tiba, membuat mereka semakin yakin gedung itu menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah pintu besi kuno, berbeda dari semua pintu lain yang ikut terreset. Pintu itu terkunci rapat, tapi di depannya ada tulisan samar. Hanya yang tersisa bisa membuka. Mereka menatap satu sama lain. Kini hanya Arka dan Rani yang tersisa, nafas keduanya berat. Jika benar pintu itu jalan keluar, berarti hanya ada kesempatan untuk sedikit orang yang bisa hidup. Dengan mata basah, mereka berdiri di depan pintu itu, menunggu dentang jam berikutnya. Karena saat waktu habis, kota akan menghapus semua yang masih tersisa.